Halo Genius, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar sistem organisasi kehidupan kelas 7 ya. Jadi yang akan kita pelajari adalah sistem organisasi kehidupan. Bagaimana sih manusia, hewan ataupun tumbuhan itu bisa terbentuk? Komponen-komponennya ada apa saja sih? Nah, di sini akan kita bahas ya. Jadi sistem organisasi kehidupan itu yang pertama adalah sel. Sel merupakan unsur penyusun terkecil dari makhluk hidup. Selanjutnya, selain sel ada lagi jaringan. Jaringan adalah kumpulan sel yang memiliki struktur dan fungsi yang sama. Setelah jaringan, kemudian ada organ. Organ merupakan suatu kumpulan dari berbagai jaringan. Kemudian ada sistem organ, yaitu kumpulan dari berbagai organ yang bekerja sama dan melaksanakan fungsi tertentu. Jadi, urutan dari sistem organisasi kehidupan adalah sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Ya. Nah, akan kita bahas satu persatu. Yang pertama adalah sel. Robert Hooke pada tahun 1665 pertama kali mengamati sel gabus pada tumbuhan. Matthias Seidon dan Thomas Sachwan pada tahun 1839 menyimpulkan bahwa sel merupakan unit terkecil. Nah, di sini berdasarkan ada tidaknya membran inti, sel dibagi menjadi dua. Ada prokariotik dan eukariotik. Apa perbedaannya? Jadi yang pertama adalah prokariotik. Prokariotik adalah sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya bakteri dan alga biru. Kemudian, eukariotik adalah sel yang memiliki membran inti, misalnya pada organisme tingkat tinggi, contohnya pada hewan, tumbuhan, dan manusia. Nah, sekarang jenis organisme berdasarkan jumlah sel dibagi atas yang pertama uniseluler, yaitu organisme bersel tunggal. Nah, contoh dari organisme bersel satu atau bersel tunggal adalah amoeba dan protista. Nah, selanjutnya, selain uniseluler ada juga yang disebut dengan multiseluler, artinya organisme bersel banyak. Nah, contoh organisme bersel banyak adalah organisme tingkat tinggi seperti hewan dan tumbuhan. Nah, di sini contohnya hewan, terus tumbuhan juga merupakan contoh dari organisme multiseluler. Nah, sekarang kita akan belajar mengenai sel pada hewan dan sel pada tumbuhan. Jadi, sel pada hewan itu sedikit berbeda dengan sel tumbuhan. Ada beberapa sel yang terdapat di sel hewan dan hanya ada yang beberapa di sel tumbuhan, ya. Oke, kita akan membahas mengenai struktur sel. Yang pertama adalah membran sel. Membran sel merupakan membran yang tersusun atas fosfor, lemak atau lipid, karbohidrat, dan protein. Nah, membran sel ini berfungsi sebagai pelindung dan pengatur lalu lintas zat yang keluar masuk sel. Selanjutnya, membran sel ini bersifat semi-permeabel, artinya membran sel hanya dapat dilewati oleh zat-zat tertentu saja. Jadi, tidak semua zat mampu masuk melalui membran sel. Selanjutnya, kita akan membahas sitoplasma, ya. Sitoplasma merupakan cairan sel. Sitoplasma mengandung berbagai macam zat, diantaranya protein, lemak, karbohidrat, zat-zat organik, enzim, vitamin, serta hormon. Nah, sitoplasma ini berfungsi sebagai tempat berlangsungnya reaksi metabolisme. Karena organel sel terdapat sitoplasma. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai nukleus atau inti sel, ya. Nah, inti sel di sini terdapat membran luar, membran dalam, kemudian nukleus dan nukleoplasma serta lain-lain.
Nah, nukleus tersusun atas membran, cairan inti atau nukleoplasma, kemudian kromosom, dan anak inti atau nukleolus. Nah, cairan inti tersusun atas air, protein, dan mineral. Nah, kromosom merupakan pembawa sifat menurun yang tersusun atas benang-benang kromatin. Nukleolus berperan dalam pembuatan komponen ribosom. Selanjutnya ada mitokondria. Nah, ini adalah gambar mitokondria ya. Mitokondria adalah organel bermembran yang berfungsi sebagai tempat penghasil energi. Semakin aktif suatu sel, semakin banyak mitokondrianya. Nah, selanjutnya adalah ribosom. Ribosom berbentuk butiran-butiran. Ribosom ada yang menempel pada membran retikulum endoplasma dan ada pula yang bebas di sitoplasma. Ribosom berfungsi dalam pembuatan sintesis protein. Nah, ini adalah keterangan atau gambar dari ribosom. Selanjutnya ada retikulum endoplasma. Retikulum endoplasma merupakan saluran berliku yang membentang dari inti sel menuju ke sitoplasma. Ada dua tipe retikulum endoplasma, yaitu RE kasar dan halus. Pada membran RE kasar terdapat ribosom. RE halus tidak ditempeli ribosom. RE berperan dalam membuat dan menyalurkan bahan-bahan yang dibutuhkan oleh organel-organel sel. Dan ini adalah gambar dari retikulum endoplasma. Selanjutnya ada badan Golgi. Badan Golgi adalah kumpulan kantong yang bertumpuk-tumpuk. Ya, badan Golgi ini berperan untuk memodifikasi bahan-bahan yang dihasilkan oleh retikulum endoplasma dan menyalurkannya ke organel-organel yang membutuhkan. Nah, ini adalah gambar dari badan Golgi ya. Selanjutnya kita akan bahas mengenai lisosom. Lisosom merupakan organel berbentuk kantong yang berisi enzim pencernaan. Lisosom berfungsi untuk mencerna zat sisa, makanan, atau zat asing. Jika lisosom pecah, enzim di dalamnya akan mencerna atau menghancurkan organel sel dan akibatnya sel akan mati. Lisosom hanya terdapat pada sel hewan. Ya, ini adalah keterangan dari gambar lisosom. Sentriol. Sentriol berperan dalam proses pembelahan sel. Nah, sentriol ini hanya dimiliki oleh sel hewan. Kita biasa menandainya bahwa sentriol itu berbentuk seperti bintang, gitu ya, untuk mempermudah mengingatnya. Selain sentriol ada juga vakuola. Vakuola berarti ruangan sel. Pada tumbuhan yang sudah tua, vakuola berukuran besar dan berisi cadangan makanan. Sedangkan pada sel hewan, vakuola berukuran kecil. Pada protozoa terdapat dua jenis vakuola, yaitu sebagai berikut. Ada vakuola makanan yang berfungsi mencerna makanan dan vakuola kontraktil yang berfungsi mengeluarkan zat sisa serta mengatur keseimbangan air di dalam sel. Kemudian ada plastida. Plastida hanya terdapat pada sel tumbuhan. Nah, kloroplas merupakan plastida yang berwarna hijau karena memiliki klorofil dan berperan dalam proses fotosintesis. Jadi, plastida ini hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Selanjutnya, dinding sel. Membran sel tumbuhan dilindungi oleh dinding sel. Selain melindungi sel, dinding sel juga menjaga bentuk sel tumbuhan agar tidak berubah dan kaku. Nah, dinding sel ini juga hanya dimiliki oleh sel tumbuhan saja. Selanjutnya adalah jaringan. Yang akan kita pelajari pertama adalah jaringan pada tumbuhan. Yang pertama ada jaringan epidermis. Jaringan epidermis apa sih itu? Jaringan epidermis adalah jaringan bagian yang paling luar yang berfungsi untuk menutupi seluruh tubuh tumbuhan.
Kemudian, selain jaringan epidermis, ada juga jaringan parenkim yang berfungsi sebagai jaringan dasar dan juga berdinding tipis. Selanjutnya, jaringan penguat. Ya, jaringan penguat dibagi menjadi dua, ada kolenkim dan sklerenkim. Nah, kolenkim ini merupakan jaringan yang memberi kekuatan bersifat sementara pada tumbuhan. Sedangkan sklerenkim merupakan jaringan penguat yang bersifat permanen. Selain jaringan penguat, ada juga jaringan pengangkut. Ya, nah, jaringan pengangkut ini juga dibagi menjadi dua, yaitu ada jaringan xilem dan phloem. Kedua jaringan ini memiliki fungsi yang berbeda. Yang pertama, xilem berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral, sedangkan phloem untuk mengangkut hasil fotosintesis. Jadi, setiap jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Selanjutnya, kita akan bahas mengenai jaringan pada hewan. Ada apa sih kira-kira jaringan pada hewan? Apakah sama dengan tumbuhan? Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama ada jaringan epitel. Jaringan epitelium berfungsi sebagai pelindung tubuh atau organ luar. Kemudian pelapis saluran kelenjar dan juga penerima rangsangan. Selanjutnya ada jaringan otot. Nah, jaringan otot ini dibagi atas tiga, yaitu ada otot polos, otot jantung, dan otot lurik. Selain jaringan otot, ada lagi jaringan syaraf. Jaringan saraf tersusun atas sel-sel saraf atau neuron yang berfungsi menerima dan mengirim rangsangan. Selanjutnya jaringan penyokong. Nah, jaringan penyokong ini merupakan jaringan ikat, ya, kemudian jaringan tulang rawan, jaringan tulang, jaringan darah, serta jaringan limfa. Nah, jadi sudah kita ketahui ya, antara jaringan di tumbuhan ataupun jaringan hewan itu memiliki perbedaan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan membahas organ ya. Yang pertama adalah organ tumbuhan. Ada apa saja sih kira-kira organ tumbuhan itu? Mari kita bahas satu persatu. Nah, jadi organ tumbuhan itu ada akar yang bertugas sebagai alat untuk menyerap unsur hara serta menyimpan cadangan makanan. Selain akar ada apa lagi ya? Kita lihat ada batang. Nah, batang ini berfungsi menghubungkan antara akar dan daun serta menegakkan tubuh tumbuhan. Jadi selain ada akar, ada batang, ada apa lagi? Ada daun ya. Nah, daun mempunyai fungsi utama sebagai tempat fotosintesis, kemudian penguapan air serta pertukaran udara. Nah, selain dari organ ini ada lagi, ada akar, batang, daun, bunga, buah, serta biji. Nah, itu merupakan contoh dari organ-organ pada tubuh tumbuhan. Selanjutnya, organ pada hewan dan manusia. Nah, di sini ada organ tubuh manusia, ada apa saja ya? Kita lihat. Organ tubuh hewan dan manusia mempunyai fungsi khusus, misalnya sebagai berikut. Yang pertama, ada lidah, hidung, telinga, dan mata. Itu merupakan sebagai organ indera. Nah, selain itu, ada lagi paru-paru sebagai organ pernapasan, serta ada lambung, usus, dan hati sebagai organ pencernaan. Ada lagi kulit, kemudian ginjal, hati, dan paru-paru sebagai organ ekskresi. Organ ekskresi artinya adalah organ pengeluaran zat yang tidak berguna bagi tubuh. Nah, selain organ, kita akan membahas mengenai sistem organ pada manusia. Ada apa saja sih sistem organ pada manusia itu? Oke, yang pertama ada sistem peredaran darah. Selain itu, ada juga sistem syaraf. Kemudian ada sistem pernafasan, ada sistem pencernaan, sistem rangka, serta sistem
muskular. Nah, jadi itulah tadi yang kita bahas mengenai organisasi kehidupan manusia. Sekarang kita lanjut ke latihan soal nomor 1. Tingkat organisasi kehidupan di bawah ini yang urutannya benar adalah A. Sel, jaringan, organ, sistem organ, organisme. Atau B. Sel, jaringan, organisme, sistem organ, atau organ. C. Organisme, sel, jaringan, sistem organ, dan organ. Atau D. Jaringan, sel, organ, sistem organ, dan organisme. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Oke, soal nomor 2. Organel sel yang hanya terdapat pada sel hewan adalah A. Ribosom, B. Badan Golgi, C. Sentriol, atau D. Plastida. Jawaban yang tepat adalah yang C, ya. Jadi sentriol. Sentriol itu hanya ada di sel hewan dan kita biasa mengenalnya yang dengan berbentuk seperti bintang. Oke, selanjutnya soal nomor 3. Organel sel yang berfungsi mensintetis protein adalah A. Ribosom, B. Badan Golgi, C. Sentriol, atau D. Plastida. Oke, selanjutnya soal nomor 4. Organisme yang terdiri atas satu sel disebut dengan organisme A. Prokariotik, B. Eukariotik, C. Uniseluler, atau D. Multiseluler. Oke, selanjutnya soal nomor 5. Jaringan yang berfungsi sebagai pelindung jaringan yang ada di bawahnya dari kerusakan mekanis dan kekeringan adalah A. Jaringan meristem, B. Jaringan epidermis, C. Jaringan penguat, atau D. Jaringan parenkim. Oke, selanjutnya soal nomor 6. Jaringan yang tidak terdapat dalam jaringan hewan adalah A. Jaringan epitel, B. Jaringan otot, C. Jaringan meristem, atau D. Jaringan penyokong. Selanjutnya soal nomor 7. Organ yang tidak termasuk dalam sistem pencernaan pada manusia adalah A. Kerongkongan, B. Usus besar, C. Tenggorokan, atau D. Anus. Oke, selanjutnya soal nomor 8. Kumpulan berbagai organ yang bekerja sama dan melakukan fungsi tertentu disebut dengan A. Organ, B. Jaringan, C. Sistem organ, atau D. Organisme. Oke, soal selanjutnya nomor 9. Fungsi jaringan silem pada tumbuhan adalah untuk A. Menyerap air dan unsur hara, B. Mengantarkan hasil fotosintesis, C. Jaringan tipis pada tumbuhan, atau D. Melindungi jaringan lain. Oke, selanjutnya soal nomor 10.
Berikut yang bukan merupakan jaringan otot pada hewan dan manusia adalah A. Jantung, B. Polos, C. Lurik, atau D. Paru-paru. Terima kasih sudah menonton video pembelajaran kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, serta klik tombol lonceng untuk mendapatkan notifikasi pembelajaran berikutnya. Dan juga follow akun sosial media kita di Instagram @rumahbelajarjenio, @kakakjenio, serta di akun TikTok @kakakjenio untuk mendapatkan tips and trik cara mudah mengerjakan soal. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.